Halo semuanya, kita sudah sampai di sirkuit Sentul. Nah, ini adalah kejuaraan seri terakhir. Kita berhasil sampai. Mobilnya udah kita stiker-stikerin. Kita sekarang mau scrutineering dan RHD Garage itu turun dua mobil. Satu mobil gua E36, satu lagi adalah ini E30. Jadi RHD Garage itu kan identik banget dengan E30. Jadi Rasya itu pakai E30. Baru jadi. Ini kita bikin cuman ya kalau nggak salah 2 minggu 3 minggu lah. Body kitnya kita bikin jadi M3, masih 2 pintu, nanti kita masih 4 pintu, nanti kita bikin jadi 2 pintu setelah ada waktu ya. Dan body kit ini kalian nanti bisa cari tahu di RHD Garage. Mana sih bentuknya pakai velg ini, terus juga fitmentnya bagus. Belakangnya kurang keluar dikit karena kita ngejar untuk buat drifting dulu. Dan mesinnya sendiri juga kita masih pakai standar M44 1900. Ya kita mau tes juga ya kekuatan 4 silinder M44 NA itu seperti apa, bisa buat drifting apa enggak. Dan ini sih sebenarnya agak dadakan, cuman hasilnya sih menarik ya, bagus ya. Hasilnya tuh rapi, clean. Ya mobil baru jadi juga sih. Kita nggak tahu kalau nanti habis balapan seperti apa. Anyway, kita sekarang mau nganter mobil ke scrutineering, terus nanti kita ada latihan sekitar 3 jam, 4 jam gue lupa. Nah ini kita mau coba B48. Doakan semoga sukses, semoga tidak ada kendala. Tapi amit-amit kalaupun ada kendala, kita sudah siapin spare engine. Mesinnya pun kita bawa juga tuh, mesin lamanya. Ya siapa tahu dia pengen ikutan balapan juga ya kan, pengen nonton-nonton aja. Kita akan live Salmen. Serius? Walaupun hari ini memang kita sudah live di channel YouTube-nya Sentul Otopark, tapi besok jam 2. Oke, tadi kita udah melakukan practice run, terus ternyata mobilnya itu beda banget. Satu, handling mobilnya itu jauh berbeda, karena depannya enteng, jadi gua nggak bisa, ya bukan nggak bisa sih ya, cara bawanya itu beda banget dengan mesin kita yang M54. Terus, kedua, gua kena boost lag dan segala macam, gue belum siap. Nah itu gue masih mesti adaptasi lagi, kapan kena boost lag, kapan boostnya masuk dan segala macam. Jadi handling mobil itu dan karakter mesinnya di atas dyno serta di track itu berbeda sekali. Nah gue harus adaptasi lagi. Tadi kita latihan sudah menemukan sedikit-sedikit. Terus ada beberapa mistake juga dari gue untuk mengejar clipping belakang tuh, gue masih belum bisa menggunakan setup mesin ini karena ternyata kakinya itu harus kita rubah. Gue juga belum pede cara bawanya. Tapi anyway, reset kita di event kali ini adalah reset mesin. Jadi gue mau fokus ke mesin dulu. Kaki gue rubah-rubah dikit, kebayang lah kayak gimana. Tapi ya kita coba semaksimal mungkin lah. Kalau misalkan nanti gue ketemu setup kaki yang enak, ya alhamdulillah. Tapi major priority kita adalah melakukan reset mesin ini di saat balapan, durability, respons dan segala macam. Nah ngomongin respons, ternyata 4 silinder itu responnya sangat jauh sekali dari 6 silinder. Jadi kalau kita
buka throttle, injak terus segala macam, nyautnya agak lama. Gue harus mancing-mancing dulu. Nah itu gue masih belum terbiasa. Mungkin ini kayak gaya balapnya Amandio zaman dulu. We'll see. Oke, sekarang kita mau persiapan untuk kualifikasi dan ini udah mulai mendung dan doakan gue lolos untuk kualifikasinya. Satu hal yang baru gua sadarin, ini juga sadar pas lagi edit video, adalah karakter dengan mesin B48 pada saat drifting bagian depan lebih terangkat. Mungkin karena mesinnya lebih enteng ya. Bisa dilihat adalah bagian belakang mobil lebih terkompres. Kalian bisa lihat dari jarak side skirtnya ya, bagian belakang tuh lebih dekat dengan aspal dan depan agak sedikit lebih tinggi. Dan juga jarak ban depan dengan fender itu jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita bandingkan dengan setup yang lama, yang mesin M52, ini gua ada fotonya, itu kalau kita lihat ya, ini kayak G-force-nya sama, tekanan gasnya mirip-mirip, mobil tuh lebih terlihat stabil alias rata. Nah, ini yang mungkin salah satu karakter yang gua masih belum bisa beradaptasi dengan mesin B48 ini. The first in Indonesia. Gue nggak tahu kalau Southeast Asia, tapi Indonesia gue jamin Pertama. ini pertama untuk drifting. Pertama. Pakai gearbox apa ini ya? Nah itu gue kurang ngulik nih, tapi yang jelas dia udah belajar menuju initiation point. Oke, cukup simpel di sana, rapi aja, nggak masuk ke zona yang pertama. Mungkin ada penyesuaian ya, karena dari kemarin cuma kering, sekarang mau basah. Masih belum ketemu selak mobilnya itu harus dibawanya tuh harus kayak gimana sih? Karena kalau kayak gini tuh kita pasti kenalan lagi sama mobil. Karena Beda-beda total. betul, beda mesin tuh karakternya beda, bahkan sasis beda juga beda. Benar. Dan kelihatannya di sini Iksan masih mencoba kenalan sama mobilnya. Benar. Di sini gue ngeliat dia masih melawan mobil. Belum bersama mobil. Iya. Tinggal mundur-mundur sebenarnya. Walaupun masih agak jauh, Ya. tapi overall gak ada straighter. Dan actionnya purely dari line berarti. Yes. Dan kemarin gua ngeliat dia practice, gua sependengaran gue ya, correct me if I'm wrong, menurut gua boost lag-nya gede banget sih. Iya. Jadi kayak mainnya RPM-nya harus bener-bener tinggi banget. Dan clutch kick. Iya. Jadi dia kayaknya masih mencoba nyari gimana nih bawanya enaknya kalau pas hujan. Soalnya kalau nyentak powernya terlalu tuh rawan melintir mobil tuh. Apalagi di hujan-hujan gini yang minim grip. Harus lebih waspada pastinya. Dengan poin yang gue yakin Iksan juga nggak puas dengan poin yang ketiga. Tapi masih Poin belum dikeluarin ya, yang run 2 seperti tadi belum. Nggak dikasih ya? Bisa kita ceki di sini juga nanti. Oke, B48 Iksan Utwet. Berarti cocoknya nama mobil jadi BMW E48. E48. Oke. Sendiri dia Buat sendiri itu. Oke, kita lihat Iksan utama menuju zona yang pertama, masih jauh. Tapi sudah lebih baik. Jauh lebih baik daripada yang tadi tentunya, angle jauh lebih besar, pace jauh lebih cepat. Zona kedua, masih terlalu di depan. Mungkin dia pakai mesinnya Yamaha ya. Yamaha Semakin depan. Wah. Itu dia. ada Kome. Nggak bisa sekarang di DPD dia. Oke, zona 3 juga ditinggalin. Zona 4 apakah bisa dimasukkan dua bannya ke dalam? Aduh. Sayang sekali buat Iksan. Mungkin Next power abis ini bisa di-tuning lagi mobilnya pasti ya. Upgrade lagi atau mencoba cari setup yang lebih enak lagi buat Iksan ngebawa, karena Iksan ini bukan driver yang biasa-biasa. Oh, luar biasa. Dulu ini dia langganan juga di podium saat bersama tim-tim lamanya dia. Dulu gue masih penonton doang tuh. Masih penonton doang. Pulang sekolah, sekarang caster. Penonton tapi sambil ngomong Iya, bedanya. sekarang penonton tapi dibayar. Iya. Lu penonton bayaran, dahsyat tuh lu. Gua dulu. Iya, lu pernah Inbox dulu. berapa bayarannya? Lupa gua. Kita ngomongin Ratusan? Enggak. Oh enggak? Serius lah? Gue kira ratusan gitu, enggak ya? Oke guys, kita sudah melakukan babak kualifikasi kemarin dan itu kondisi cuacanya tidak menentukan. Hujan kering, hujan lama, berhenti, hujan lagi, tapi akhirnya kita melakukan kualifikasi pada saat trek masih basah. Dan treknya lumayan susah juga karena banyak switching, sweeper panjang juga, dan gue belum terlalu bisa handling mobilnya, belum terlalu percaya juga dengan mesinnya. Jadi akhirnya kualifikasi kemarin gue bermain aman. Gue nggak mau terlalu dekat dengan tembok, gue nggak mau keluar dari jalur, gue nggak mau ada spin out atau straighten segala macam. Jadi yang penting gue kualifikasi aja dan alhamdulillah masuk ke posisi 9. Sekarang di hari terakhir kita akan mau mulai babak tandem, karena inilah sesungguhnya drifting sesungguhnya ya di saat tandem ini.
Dan nggak tahu deh, kita ngelawannya tim A, itu apa, Bang Dai yang pakai 92 nih depan gua nih. Nah, tuh dia mobilnya super duper kenceng. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga buat senang-senang dan juga pengen riset semaksimal apa mesin B48 kita yang baru. Dan 2 hari yang lalu itu gue pakai settingan aman dulu, busnya gue kecilin segala macem bla bla bla, yang paling pelan untuk ngecek semuanya aman apa enggak. Nah hari ini gue akan coba all out, keluarin semua, nggak semua ya, paling ya 50% dari powernya lah, nggak semuanya. Gue juga takut ngapa-ngapa di jalan, supaya naikin sedikit powernya untuk mencoba apakah kita bisa keep up dengan mobil-mobil kencang di kelas Pro 1. Oke, sekarang gue lagi lihat data log hasil konfigurasi kemarin. Nanti ada 1 kali run lagi percobaan, itu gue mau ngetes mappingan yang kemarin dan hari ini enakan mana. Kalau enakan hari ini gue pakai, kalau misalkan yang kemarin tinggal dibalikin aja. Oke, doain semua ya guys. Oke, driver kita sepertinya lagi fokus banget. Iya, lagi karena kalau hujan sama kering pastinya setup mobil berubah banget. Bener. Kita bisa lihat Iksan utama juga. Nah. Mulai dada-dada. Iya, agak tegak kayaknya Tegak ya. banget kayaknya. Oh, enggak, chill aja deh. Jadi, nonchalant juga. Tahu ini ya. yap, jadi 3 orang ini memang sudah memiliki kredibilitas yang diperlukan. Oke, Dan mereka melepaskan 2 driver kita, ada Triple A dan Iksan utama. Triple A sebagai lead, membuka angle dengan smoke show yang sangat hebat, mencoba dikejar oleh Iksan Icun utama. Mencoba mengikuti angle tapi terlalu dalam untuk mengejar Triple A di sana. Triple A melaju menuju zona 2. Mistake dari Iksan utama, terlalu dalam. Akhirnya ditinggal jauh oleh Adani Akbar. Alamsyah masuk ke dalam zona 3. Sangat apik dalam mengikuti line, mengikuti zona yang dimaui oleh juri, meninggalkan Iksan utama sendiri di belakang dan finish. Nice sekali. Ini menurut saya dari qualification dari Mas Iksan, dia menimbulkan performance yang baik. Ya, lebih baik dibanding saat qualification ya. Yes. Dan menurut spec sheets, Mas Iksan memiliki power deficit sekitar 400 horsepower. Perbedaan powernya antara Iksan dan Adani 400 horsepower. Itu kurang lebih 3 Avanza kayaknya, Betul. Pak. 3 Avanza itu bedanya, Pak. Walaupun tadi ada mistake, namun Iksan bisa menempel dengan cukup baik untuk powernya. Ya, betul. Saya setuju. Emang dia juga salah satu driver paling experience juga saat ini di track. Tapi emang mungkin disadvantage di sisi teknikal ya. Yes, betul sekali. Tapi itu nggak mematahkan semangat. Nggak mematahkan semangat Iksan pastinya. Iksan saat ini berada di tim RHD Garage ya. Kalau mari kita lihat initiation oleh Iksan utama menggunakan E36. Oke, initiation cukup baik oleh Iksan utama. Oh, namun tidak dikasih gap oleh Triple A. mimicking yang sangat baik ya oleh Triple A di sana. Dan switching, ini sudah jadi kelas Pro 1. Iya. Battle-nya makin mirip bentuknya, makin dekat jaraknya, luar biasa. Wow. Gitu tusuk tapi sedikit correction di sana oleh Adani Akbar Alamsyah untuk tetap mengikuti gerakan dari Iksan Icun utama. Namun sayang sekali sepertinya tadi di zona 2 dan 3 sepertinya Maksimal ya dari Iksan untuk masuk ke dalam outer zone. Namun effort yang cukup baik. Yap, saya setuju. Dari keduanya, especially Ini mobil perdana turun balap. Perdana. Loh. Mobil ini yang dikemudikan oleh Iksan utama ini perdana digunakan untuk drifting. Oh, mungkin waktu persiapan cukup kurang matang. Yap, kurang matang. Mungkin masih di tahap research and development juga. Tapi kalau emang benar di tahap R&D, ini adalah sebuah mobil yang cukup baik ya, karena pertama kali ada project seperti ini dan bisa tampil cukup baik. Karena ini mesin nggak umum dipakai di drifting. Iya, betul. Baru satu di Indonesia, Pak. Baru satu. Mungkin di track, mungkin di sirkuit, mungkin banyak. Di belahan dunia lain mungkin banyak ya. Di Indonesia untuk drifting baru ini. Baik teman-teman, selesai sudah kita mengikuti acara Kejurnas Drifting di tahun 2025 ini. Kita sudah balik lagi ke markasnya RHD Garage Indonesia di Haji Nawi. Dan gue sedikit recap aja untuk event Kejurnas kemarin, karena kita nggak bikin ending di dalam tracknya karena hujan gede dan segala macam, ribet lah pokoknya. Jadi kita bikin ending di RHD Garage di bengkel, balik lagi ke markas. Dan ya sedikit evaluasi aja. Jadi di event kemarin itu memang kita tidak menargetkan apa-apa. Gue juga nggak mau push mobil gila-gilaan, nggak mau tandem yang terlalu ngotot segala macam, karena sendiri gue tahu gue masih belum bisa menghandling mobil ini, dan mesin ini sendiri pun belum menunjukkan performa yang pas untuk drifting apalagi tandem. Jadi kita menemukan beberapa kekurangan dan revisi yang harus kita perbaiki. Dan gue juga nggak ngerasa kayak
mesinnya langsung kenceng atau segala macam, walaupun di atas dyno itu bagus sekali, ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan, atau bukan tidak sesuai ya, maksudnya tidak, ya maksudnya teori dan praktik tuh hal yang berbeda jauh. Jadi di atas dyno oke, gue ngerasa pede, tapi pada saat di balapan atau pas event, gue ngerasa banyak banget kekurangan dari mesin ini dan juga handling mobilnya. Yang pertama di mesin itu walaupun di dyno bagus ya, HP-nya bagus, terus torsinya linear segala macam, ternyata bukan menunjukkan bukan ya, ternyata tidak sesuai dengan karakter gua. Jadi power di bawahnya itu sangat kurang sekali menurut gua ya. Responnya dan juga power segala macam masih kurang. Gue butuh power itu ada berada di sekitar 3.500 atau 4.000-an. Sekarang tuh masih di 5.500 kalau nggak salah ya. Nah itu gue harus turunin lagi. Bagaimana caranya? Nah itu kita mau evaluasi. Apakah kita ganti intake, bikin runner panjang, merubah posisi injektor dan segala macamnya. Nanti kita akan coba mikir-mikir lagi. Terus yang kedua adalah limiter di atasnya pun gue masih belum terlalu biasa karena kemarin tuh kayak bawahnya kosong, tiba-tiba di atasnya ngisi banget. Jadi gue terlalu kaget bawa mobilnya. Angle-nya juga susah diprediksi, mobil susah diprediksi segala macam. Karena bobot depannya tuh sekarang enteng banget. Dan gue ngerasa udah biasa pakai 6 silinder ya dari kemarin dengan mobil ini. Itu pada saat kita switching atau ngelempar itu mobilnya depannya agak diem. Nah sekarang dengan depannya enteng, mobil tuh susah keprediksi menurut gue. Lebih agresif dan begitu kita lempar, mobil tuh kelempar semuanya. Nggak ada kayak pivot point itu nggak ada. Itu gue masih 2 hari gue belum nemu. Di hari ketiga pas lawan Dai pada saat gue lead itu gue baru ngerasa mobil gini toh cara bawanya, dan itu semua sudah telat, butuh waktu 3 hari ya. Gila, gue udah tua banget jadi butuh waktu 3 hari untuk adaptasi. Kayak dulu cuma berapa jam tuh gue udah bisa gitu, sekarang 3 hari untuk mengenal karakter mobil, karakter power band, dan juga karakter mesin dan lain-lainnya. Terus dari segi ban dan juga suspensi harus berubah total karena depannya enteng, jadi gue harus ganti spring rate yang berbeda dari tingginya dan juga kekerasannya serta rebound segala macam. Gue butuh waktu lagi untuk reset. Kemarin tuh kayak buru-buru cuma naikin 2 klik, ganti per dan segala macam. Nah gue butuh varian per yang lebih banyak biar gue bisa tahu bagaimana karakter mobil ini kalau misalkan di drifting dan kalau misalkan track-tracknya berbeda lah. Jadi gue butuh waktu, butuh banyak spring rate untuk mencoba dan juga jam terbang ya. Gue butuh waktu latihan nih, kayaknya kebanyakan kerja, kebanyakan bikin mobil, latihannya kurang. Jadi gue menganggap kayak gue tuh 20 tahun atau 10 tahun 15 tahun yang lalu lah, kayak gampang banget adaptasi, tapi ya umur nggak bohong. Anyway, kita nanti akan reset lagi. Gue akan mulai di bagian mesin. Bagian mesin ini gue mau turunin lagi. Bosen gak tuh? Turunin lagi, gue pengen tahu kondisi metalnya, kondisi piston, ring, boring, cam, dan segala macam. Karena kemarin kita sudah simulasi drifting satu event, dan gue pengen tahu ketahanan mesinnya seperti apa. Apakah memang sudah tahan, atau masih ringkih. Nah ini kan 3 hari kita geber terus-terusan, jadi bisa tahu nih data realnya seperti apa. Syukur-syukur kalau aman, kita rakit lagi, kita naikin, terus kita akan modifikasi di bagian intake-nya segala macam, dan mungkin gue akan pasang nos. Nggak tahu, mungkin ya, gue masih kepikiran aja, karena nosnya nanti gue mau aktifin di RPM bawah sampai RPM tengah doang. Seharusnya sih beli awet nosnya, nggak cepet habis. Tapi ya kembali lagi, kita akan R&D lagi, karena akan persiapan untuk tahun depan. Tahun depan kita akan full menggunakan mesin ini, kalau aman. Kalau aman nih sekarang nih, kalau nggak aman berarti nabung lagi pakai mesin lama dan segala macam. Capek lah jelasinnya. Dan juga gue mau terima kasih untuk RHD Garage. Nyamuk guys, nggak kena lagi. Terima kasih untuk RHD Garage sudah support kejuaraan drifting di final round, dan juga Paco Wheels yang mendadak gue palak velg ya. Gue minta velg karena velg udah habis, kebanyakan nabrak, dan juga teman-teman yang sudah mensupport brandnya. Dan sampai di sini episode kita. Buat teman-teman jangan bosan, dan kalau gue uploadnya lama ya mohon maaf, karena gue butuh waktu dan juga butuh biaya untuk running cost program mobil drifting ini. Oke, I see you next time. Bye-bye.